Di saat itulah, sang penjual madu berkata pada Rasulullah, bayarlah madu tersebut. Aduh, Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, beliau berujar, pasti ini perbuatan Nuaiman. ada jahil-jahilnya Nuaiman ini ya. Sahabat Nabi itu ada yang masuk surga dengan tersenyum. Namanya Nuaiman. Ini namanya Nuaiman tuh ahli khamr, bro. Sukanya minum alkohol. Waduh. Dan hebatnya apa? Kalau dia mau minum dekat dengan Nabi supaya langsung dihukum. Halo gengs, maniak apa kabar? Di Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Nun sukun ketemu bak kan jadinya iklab. Ya. Masa kamu ketemu aku kok nggak ijab? Salam satu rasa, kita kiwi. Oke, kembali lagi di May Reaction. Maniak-maniak sayang, di video kali ini aku tuh lagi seneng banget karena pas lagi nge-scroll Facebook aku nemuin cerita yang bagus banget. Ini tuh tentang sahabat Nabi. Dia tuh seorang pemabuk tapi selalu menghibur Nabi. Penasaran gak sih ceritanya kayak apa? Langsung aja kita hurain. Kuy. Suatu ketika dia melihat penjual madu yang menjual dagangannya dengan kepanasan. Sayang sekali karena tidak ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu, Nuaiman pun mendatangi sang penjual dan mengajaknya beranjak ke kediaman Rasulullah. Ternyata dia hendak membelikan hadiah berupa madu tersebut untuk Rasulullah. Singkat cerita, Nuaiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut karena ada keperluan. Kemudian sang penjual mengetuk kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya pada beliau. Tentu, Rasulullah merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Di saat itulah, sang penjual madu berkata pada Rasulullah, bayarlah madu tersebut. Aduh. Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, beliau berujar, pasti ini perbuatan Nuaiman. Ada jahil-jahilnya Nuaiman ini ya. Nabi sampai apa lo tingkahnya lo? Abis kasihan katanya ada penjual. Ada penjual nih, galak laku nih. Aku ada ide. Niatnya baik, caranya juga ya. Tapi kalau di mata Nabi itu tuh nggak ada yang tidak baik, baik semua. Kita bisa nggak ya kayak gitu? Proses. Berikut adalah kisah Nuaiman dan traktiran. Pernah dikisahkan. Suatu saat Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk. Di saat itulah Nuaiman membagikan beberapa makanan pada mereka. Namun setelah makanan sudah selesai disantap oleh para sahabat dan juga Rasul, Nuaiman tiba-tiba berkata, "Wahai Rasulullah, ini penjual makanannya. Anda yang harus membayar, masa rakyat seperti saya mentraktir seorang tokoh." Mendengar hal itu, Rasulullah pun bingung dan terkejut. Tetapi beliau dengan cepat memaklumi tingkah Nuaiman itu dan akhirnya mengajak para sahabat yang lain untuk ikut membayar makanan yang telah mereka santap tadi. Kentir. Aduh. Iya sih, baik sih Nuaiman ini. Tapi yang kepusingan kan Nabi ya. Tapi dia tuh selalu memaklumi loh. Kadang di kehidupan zaman sekarang ada Nuaiman yang begitu tuh. Aku lagi nge-reaction. Hai Lalat. Oh, kita harus memaklumi. Cuma Lalat loh ini. Belum ada Nuaiman versi hidup di zaman ini. Baru Lalat loh. Paham kita mah ya kan ya. Aduh. Tapi bener loh, zaman sekarang tuh banyak Nuaiman yang begitu. Tapi mungkin berbedanya tuh di mana niatnya. Niatnya tuh beda. Emang niatnya bukan untuk kebaikan. Banyak di zaman ini. Namanya bukan Nuaiman. Nuaimun. Sahabat Nabi itu ada yang masuk surga dengan tersenyum. Namanya Nuaiman. Iya. Dia masuk surga dengan tersenyum. Bahkan Nuaiman itu masih mampu membuat Nabi tertawa ketika dia sudah berada di liang kubur. Hah? Gimana? Ketawa. Dan Nabi itu kalau ketemu Nuaiman pasti tersenyum. Contoh begini, satu ketika Nuaiman tahu Nabi itu bersedih. Ini namanya Nuaiman tuh ahli khamr, bro. Sukanya minum alkohol. Iya. Dan hebatnya apa? Kalau dia mau minum dekat dengan Nabi supaya langsung dihukum.
Oke. Ini sebelum kita lanjutkan soal itu ya. Lah sahabat tuh banyak yang melarang Nuaiman. Dia asal kamu ahli maksiat, sukanya minum, pemabuk dan sebagainya. Dibela sama Nabi. La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melarang Nuaiman karena di dalam hatinya masih mencinta Allah dan Rasulnya. Wih. Oke. Lalu pemabuk. Iya. Ini jadikan saya dasar kenapa saya mau ngopain anak-anak klub malam dan sebagainya. Iya, Lah, betul. kemudian apa satu ketika Nabi Muhammad itu sedih. Lah, Nuaiman tahu Nabi itu sukanya makan daging kambing. Dia beli kambing 2. Datanglah ke penjual kambing, aku beli kambingnya 2 dong. Nah, begitu dikasih kambing, Nuaiman bilang, kamu antar sendiri. Uangnya mana? Nanti Nabi yang bayar. Oh, dikerjain, Kan di-prank, Itu di-prank. lagi. ini kan ngasih hadiah tapi disuruh biar Nabi. Iya. Akhirnya kambing dibawa ke rumahnya Nabi, ketemu Nabi. Nabi, ini hadiah kambing dari siapa? Dari Nuaiman. Begitu mendengar nama Nuaiman, Nabi langsung tersenyum. Begitu kambing dikasih, penjualnya tidak pergi. Ditanya sama Nabi, kok kamu gak pergi? Belum dibayar Nabi. Benar, ini hadiah dari Nuaiman, tapi yang bayar Nabi. Ini ternyata bro, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Iya. Suatu ketika jika cerita dia mati ini Nuaiman. Nabi yang berkenan memandikan jasadnya Nuaiman. Dan jas kulit yang pernah disentuh sama Nabi itu haram masuk neraka bro. Dia yang dikafani, kemudian disolatkan, dimakamkan sama Nabi sendiri. Begitu dimakamkan, seluruh sahabat suruh pulang. Kanjeng Nabi menunggu Nuaiman di atas kubur. Kenapa? Nabi ingin memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, malaikat alam kubur. Karena salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu mampu mendengarkan dialog kubur. Begitu pergi ditanya nih, ini menarik ini, ditanya. Begitu malaikat datang, ini kan malaikat munkar nakir wajahnya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Hebatnya apa? Malaikat mengatakan keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Gila. Langsung bro. Langsung bro. Coba nanti kalau di dalam kubur, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Waduh, gila itu. Kemudian ditanya sesuai dengan Tanya jawabnya jawabnya malaikat. ya. Ada Ya, jawabnya. BAP nih. Di BAP kan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman. Allah, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua, man Nabi? Ini Nabi mendengarkan dari atas. Nabi begitu mendengar jawaban Nuaiman, Nabi tersenyum. Kemudian apa? Ditanya yang kedua, man Nabi kan? Nabimu siapa? Apa jawaban Nuaiman? Apa ya? Pertanyaan lu nggak salah. Karena Nuaiman merasa dia tiap hari sama Nabi kok ditanya itu. Ini paling gila loh, gue tiap hari sama Nabi. Iya. Nabi mulai mendengar serius. Ditanya lagi, Mak, kan namanya malaikat itu kan apa ya bro? SOP. Ya harus. Ya harus sesuai dengan yang dibebankan, nggak mungkin yang lain-lain gitu. Sprindik Mana dulu tuh. sprindiknya begitu kok? Mana Nabi mungkin apa? Ditanya lagi. Lu nggak salah pertanyaannya. Sampai ketiga kalinya malaikat semakin keras. Man Nabi kan? Nabimu siapa? Apa jawaban Nuaiman? Apa itu? Jangan keras-keras, orangnya masih di atas. Keren. Aduh, semoga kita tuh bisa selalu berprasangka baik ya sama orang ya. Kayak Nabi pun aja itu selalu bisa melihat kebaikan di setiap perbuatan. Kalau kita lihat nih sebagai manusia kayak kurang ajar nih, tapi Nabi itu masih bisa tersenyum. Berarti kan ada hal yang nggak kita pahami, bener nggak sih? Kita harus sering-sering pelajari perilaku-perilaku Nabi. Jadi tauladan buat kita semua, bener nggak sih? Tapi aku tuh jadi kepikiran ya, ini si Nuaiman ini sebenarnya bisnismen apa gimana sih? Dia itu selalu mempertemukan antara penjual dan pembeli loh. Betul gak sih? Coba kalian perhatiin deh. Bisnismen kan begitu, mempertemukan penjual dan pembeli. Dan kalian sadari gak sih? Kita bisa menertawakan loh tadi. Kita gak ikut kesel kan tadi, kita ketawa kan? Ngetawain Nuaiman. Kita udah bisa mencontoh Nabi dikit-dikit ya. Bagian ketawanya doang. Ikhlasnya ya on the way. Yang lainnya sih on the way. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian suka sama konten ini. Dan kalau kamu punya masukan dan saran, boleh tulis di kolom komentar. Bye-bye. Jatuh. Kelihatan rambut aku, ya Allah, astagfirullah. Jangan. Kelihatan rambut aku, ya Allah, astagfirullah.